الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu terjemahannya. Itu terjemahannya yang sering kita baca. Bagaimana dengan tafsirnya? Rabbana hablana. Di dalam Al-Quran ada yang doa yang Rabbana atina. Sama-sama artinya berikanlah kami. Sama-sama artinya anugerahkanlah kami. Perbedaannya adalah kalau atina adalah sesuatu yang umum. Berikanlah kami kebaikan. Tapi umum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan yang banyak daripada dunia. Wafil akhirati hasanah, dan kebaikan yang banyak dari akhirat. Ini umum. Tapi kalau hablana, ini adalah berikanlah kami ya Allah sesuatu yang spesial. Hablana, berikanlah kami sesuatu yang spesial, sebuah hadiah. Apa itu? Azwajina, istri-istri kami. Banyak ya Bu istrinya? Istri. Enggak satu ya? Iya kan? Ini Al-Quran loh yang ngomong. Istri-istri kami. Berarti istrinya berapa? Kalau saya belum ada. Ustaz Sam 17 belum ada. Belum ada. Azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, terjemahannya. Tapi dzurriyyatina bukan hanya anak, bukan hanya aulad. Tapi apa? Keturunan sampai cucu yang keberapa itu semuanya menjadi apa? Qurrata a'yun. Istilah qurrata a'yun adalah bahasa kuno Arab. Artinya adalah matanya menjadi sejuk. Orang Arab kalau mau mengutuk seseorang, kalau mau mendoakan kejelekan kepada seseorang, mereka berkata, semoga matamu menjadi hangat. Semoga matamu menjadi panas. Artinya apa? Semoga kamu menjadi orang yang selalu bersedih. Tapi kalau penyejuk mata-mata yang sejuk adalah kita menangis karena melihat anak pandai mengaji. Kita menangis karena melihat istri atau suami kita pergi ke masjid sholat subuh. Kita menangis karena melihat anak-anak wisuda. Ini yang namanya qurrata a'yun. Kita juga menangis ya Bu, karena anak kita bandel sekali. Kita juga menangis ya Bu, karena bapaknya tidak mau sholat. Berbeda, qurrata a'yun adalah menangis karena terharu. Qurrata a'yun, penyejuk mata orang Arab biasanya di padang pasir. Berjalan di padang pasir, mereka matanya terkena badai pasir. Ini matanya menjadi hangat. Dan qurrata a'yun, mereka mendapatkan perlindungan. Qurrata a'yun artinya mereka mendapat perlindungan di suatu tempat. Ini menjadikan rumahnya sebagai qurrata a'yun. Terbalik dengan sekarang. Kita malah masuk rumah baru kita bersedih, di luar rumah happy-nya luar biasa. Gembira banget kalau lagi di luar rumah. Pas masuk ke rumah langsung marah-marah. Ya, padahal sebelum masuk rumah kita ucapkan assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Keselamatan apa? Langsung marah-marah masuk rumah. Padahal qurrata a'yun artinya adalah mendapat perlindungan daripada sesuatu yang tidak kita sukai. Akhirnya masuk ke rumah mendapat sesuatu yang menjadi penyejuk mata bagi kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini, tepuk tangan dulu Bu, buat Ustaz Syam. Umur Ustaz Syam sekarang berapa? 23 Ustaz. 23 tahun. Sudah hafal Quran 30 juz. Amin. Allah. Amin. Ini luar biasa. Tapi ingat, kenapa Ustaz Syam bisa hafal 30 juz? Saya yakin doanya dari bapaknya. Bapaknya Ustaz Syam itu namanya sama dengan nama saya.
Muhammad Nur. Jadi selalu salam itu disebut kalau di pesantren, anaknya Ustadz itu anaknya Ustadz. Aku jadi Anaknya Muhammad Nur. tunggu dulu. Kalau berbicara tentang ini ayat-ayat dalam artian ada enggak Ustaz Syam dalam artian mendapatkan doa khusus dari orang tua? Kalau doa khusus dari orang tua, Ustaz. Ya, yang diajarkan langsung oleh Abah. Ya itu yang akhir surah At-Taubah 2. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ini sebagai pelindung juga, sebagai panjang umur juga. Amin. Ya, tepuk tangan dulu Bu, buat Ustaz. Ada banyak hal, kadangkala orang berkata, kenapa anakku tidak pinter? Tiap hari aku doakan. Nakalnya bukan main. Tunggu dulu. Jangan salahkan doa. Salahkan dirimu. Obat di apotik sudah banyak. Obat apapun ada. Alat suntik juga ada. Tapi siapa yang memakainya? Siapa yang menggunakannya? Dosisnya bagaimana? Hati-hati, kadangkala obat itu ada efek samping dan sebagainya. Kalau begitu, doa juga seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada yang menghalangi doa orang tua buat anaknya? Jawabannya ada. Jangan mengutuk anak, kukutuk kamu jadi donat. Kukutuk kamu jadi batu. Jangan pernah mengutuk anak. Jangan pernah melaknat anak. Apa-apa saja yang menghalangi doanya orang tua terhadap anaknya adalah dosa. Makanan yang diberikan. Ini simpel saja. Buat ibu-ibu yang panjang kukunya. Coba periksa kuku dulu. Ini simpel dulu. Periksa kukunya. Kadangkala tidak sadar. Orang tua yang panjang kukunya melahirkan anak nakal. Karena memberi makan anak dengan kotoran. Karena di dalam kukunya itu nempel kotoran kan. Bikinlah kue, kasih suapan. Ikut juga kotoran. Dari makanan dulu, dari sumber apa sih? Itu simpel saja dulu. Dan tingkah laku orang tua hati-hati. Mohon maaf, karena orang tua itu bayangannya anak. Jangan mengharapkan jambu dari pohon mangga. Jangan mengharapkan bentuk bayangannya lurus kalau bayangannya bengkok. Jadi termasuk. Kata nenek-nenek, kayaknya acara ini bukan buat saya deh. Karena anak saya sudah bercucu juga. Anak saya punya anak. Bu, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada hentinya doa orang tua terhadap anak. Anaknya belum berkumis, sampai berjenggot, sampai cucu-cucu. Itu masih tetap berdoa. Ya Bu ya, angkat tangan yang sudah punya cucu. Nah, bagus. Bu. Kalau masih doain anak enggak Bu? Masih. Jangan berhenti doakan. Setiap sudah salat. Kalau doa, saya praktekkan dulu. Kalau masih kecil tadi itu yang diazanin, dibacakan surah Ar-Rahman, saya lanjut. Kalau anaknya udah gede, sudah bisa didudukkan, Syam. Coba praktekkan Ustadz Syam. Karena tidak ada anak-anak lagi. Iya, ini anak cuma ini doang ini. Coba duduk. Ya. Duduk. Adab ke Ustaz oke aja. Anggap di sana kiblat ya. Anggap ya. Anggap kiblat sana ya. Anggap ya. kiblat. Harusnya Risma Wanda ya. Tapi terlalu gede dia. Gak apa-apa. Ini kecil aja nih. Duduk bersih lah. Tolong dipraktekkan nanti. Orang tuanya duduk seperti itu. Oh berhadapan. Lutut ketemu lutut. Lutut ketemu lutut. Nah, kemudian tangannya anak di tengah. Ini praktekkan. Nanti di rumah ya. Iya. Maaf, tunduk dulu. Ya, kalau di pesantren sudah diginin semua ini. Ingat, tangan orang tua di atas pundak. Nih. Ini. Enakan ini ya.
Hati-hati gigi saya kena. Iya benar. Saya udah jaga-jaga jarak ini. Yang didoakan itu adalah, jadi lutut ketemu lutut, ini ubun-ubun. Ubun-ubun, telinga, mulutnya, pundak, kemudian gini-gini. Saya ulangi. Di sini ketemu, coba lihat tangan saya, diginiin. Jadi ibu kalau masih bisa anaknya didudukkan, dudukkan. Ini. Jadi anak itu yang menghadap kiblat. Anak yang menghadap kiblat. Di sini bacakan Rabbi Sidni Ilman. Udah hafal kan? Kemudian di telinga kanannya surah Ali Imran ayat 200. Surah Ali Imran ayat 200. Di kirinya juga surah Ali Imran ayat 200. Kemudian mulutnya. Belum gosok gigi Ustadz Sam. Sudah. Oh udah Ustadz maaf. Di mulutnya itu baca doanya Nabi Musa alaihissalam. Apa doanya Nabi Musa? Boleh pegang sendiri Pak, Bapak kan udah gak pegang apa-apaan. Apa? Rabbi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kemudian tangannya. Tangan dua di. Wah, Pak Dili sudah pergi. Tadi kan udah Belum, nggak apa-apa. makanya. Nah, nih. Sini. Minta ya Allah muliakanlah di dunia dan di akhirat, tambahkanlah ilmunya, tambahkanlah ketakwaannya dan berikanlah kesehatan. Amin. Kemudian pas ketemuin gini, bacain salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan dipukulkan apa, dibuat kaget setannya pergi. Oh. Dan ingat, kenapa anak saya masih nakal? Bisa jadi belum diakikah. Oh, bener. Betul tadi Ustaz Oki, kalau memang akikahnya ditunda, akikah aja, potong aja kambingnya di hari ketujuhnya. Kalau tidak bisa 7, 14, kalau tidak bisa hari ke-14, 21. Tapi ada baiknya jangan ditelat. Saya itu walaupun saya tidak ada, tidak sempat pulang, pokoknya akikah. Sunnahnya hari ke-7. 7. Dan jangan lupa dipotong rambutnya. Iya dipotong rambutnya, kalau perlu dibotakin. Iya supaya bagus. Jamaah. Oh jamaah. Dan kambing. Menghilangkan sifat kebinatangan. Kenapa kambing? Kambing itu binatang yang paling susah diatur. Kalau sapi tarik yang gede, ikut yang kecil. Tapi kalau kami makanya semua nabi memelihara kambing. Makanya bagus, kambing kalau laki-laki 2 ekor. Jadi kalau ibu-ibu, kalau suaminya nakal, Belum diakekah. akikah suaminya. Suaminya nakal, suami nakal kayak gimana maksudnya? Jadi gitu ya, jadi ibu-ibu orang Ibu jangan serius ya Bu, bercanda tadi Canda Ustadz. Ibu, ntar Ibu Akikah, bener-bener aduh, pulang aduh, ke anak. langsung Nih. minta akekah lagi. Utamanya juga nih buat yang di rumah, kalau anak lagi salaman, itu didoakan. Oh Pas Masya Allah. anak lagi salaman didoakan. Jadi kalau tiap hari ketemu salaman, doakan, cium ya. Cium pipi kiri, oh cium. Siapa yang tidak pernah mencium anaknya? Dikhawatirkan rahmat Allah tidak turun padanya. Nauzubillah, Cium, subhanallah. peluk anak, Setiap hari kalau saya sih. peluk. Alhamdulillah. Nanti suatu saat nanti ada saat dia tidak mau lagi dipeluk. Karena dia udah besar. Besar. Jadi dia malu Pak Ustadz, apalagi depan teman-temannya. Masya Allah ini pelajaran banget buat kita semuanya ya, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jamaah yang di studio dan juga yang di rumah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustadz Oki. Tetap di Islam itu indah. Jamaah